kita latih fisik kita latih akal kita, kemudian kita latih jiwa kita. Gabungan dari ketiga-tiganya. Ketika akal kita sudah terlatih, jiwa kita sudah terlatih, fisik kita sudah terlatih, maka kita insya Allah menjadi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-salihina ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa, rasanya baru tahun lalu kita bersama-sama melaksanakan ibadah bulan puasa. Ternyata kita sudah melewati 1 tahun kemudian memasuki bulan puasa di tahun ini. Tentu tanpa izin dari Allah, tanpa ridho dari Allah, rasanya tidak mungkin kita akan sampai kepada titik hari ini sebagaimana juga yang sudah lalu kita lewati dan kita amalkan. Seluruh sahabat Dalmah dimanapun berada, berbicara tentang puasa, tentu kita perlu membicarakan mengenai hikmah, falsafah, serta tujuan dari mengapa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana sering kita dengar, bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa adalah melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini saya mau menyampaikan bahwa takwa itu dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul hidupnya diarahkan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang bertakwa itu tahu bahwa tubuh yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah. Dan orang bertakwa juga tahu bahwa ketika berbicara siapakah aku, orang bertakwa menyadari bahwa dirinya bukan hanya badannya, dirinya juga memiliki yang disebut sebagai akalnya, sekaligus juga memiliki jiwa. Maka momentum puasa bagi orang yang betul-betul ingin melatih dirinya menjadi orang bertakwa adalah momentum untuk melatih dirinya. Baik itu melatih fisiknya, baik itu melatih akalnya, sekaligus juga melatih nafsnya atau jiwanya. Mengapa saya katakan puasa itu melatih fisiknya? Yang pertama, dengan berpuasa yang biasanya kita hidup dalam hukum stimulus respon, seperti binatang, di saat ada rangsangan, kemudian kita meresponnya, ada stimulus, kita meresponnya. Bukankah hal itu adalah hukum alam atau sunatullah yang memang ada pada level hewaniah kita, pada level hewan, pada level hewaniah kita? Makanya manusia di saat lapar makan, di saat minum haus minum. Bukankah hewan juga demikian? Makanya betul yang disampaikan oleh Buya Hamka, bahwa jika seseorang hidupnya hanya untuk makan dan minum, bukankah hewan juga hidupnya hanya makan dan minum? Maka dari itu melalui ibadah puasa yang kita jalani, kita sedang belajar menaikkan level kita dari sisi hewaniah kita yang hidupnya hanya makan dan minum, menjadikan hidup yang lebih bermakna dan yang punya makna. Makanya kenapa makan minum itu tidak menjadi stimulus kita, tetapi kita bisa mengontrol kualitas makan kita. Kita juga bisa membatasi kemampuan kita, hasrat kita untuk minum, karena kita adalah manusia. Ini yang pertama. Makanya kenapa ibadah puasa itu bagi orang yang ingin mendidik diri menjadi orang bertakwa, melatih dimensi fisiknya. Kemudian sahabat Dalmah dimanapun berada, untuk yang kedua, yang dilatih melalui puasa itu adalah akal kita, akal manusia.
Kecenderungan dari akal manusia itu adalah dia akan selalu menghitung-hitung apapun. Termasuk misalnya menghitung untung rugi, termasuk kemampuan memprediksi apakah besok akan turun hujan atau tidak, termasuk kemampuan akal untuk berpikir dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita hayati ibadah puasa ini, kenapa kita ini diminta untuk berpuasa? Supaya kemampuan berpikir kita itu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pengetahuan batin atau intuisi. Sehingga ketika kita menyaksikan orang-orang tidak mampu, orang-orang duafa, orang-orang miskin yang ada di jalanan, tidak hanya kita bahas secara kuantitatif di hotel-hotel besar misalnya, tidak hanya kita lihat secara angka-angka akuntansi saja, tidak hanya kita lihat secara logika saja, tetapi dengan puasa kita diajak untuk merasakan bagaimana rasanya di saat perut kita betul-betul sedang lapar. Kita betul-betul diajak untuk merasakan bagaimana kondisi kita di saat kita sedang kehausan. Harapannya apa? Dengan merasakan yang namanya haus dan lapar, mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa bertransformasi menjadi diri yang betul-betul jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, yang dilatih melalui puasa selain fisik dan akal adalah jiwa kita. Mungkin sebelumnya jiwa kita, yang seringkali saya jelaskan, jiwa yang penuh amarah. Mungkin jiwa kita menjadi jiwa liar. Mungkin jiwa kita menjadi jiwa yang betul-betul gampang menyerah. Melalui puasa, kita dilatih untuk memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang tough, betul-betul jiwa yang tenang, jiwa yang betul-betul mencari ridhonya Allah dan karenanya kita pun diridhoi. Jiwa yang betul-betul terketuk di saat melihat ada anak kecil sedang menangis. Jiwa yang betul-betul terketuk di saat ada bangsa-bangsa yang lemah ditindas oleh bangsa-bangsa yang kuat. Itulah salah satu hikmah serta tujuan dari puasa untuk melatih jiwa. Maka dari itu sahabat Dharma sekalian dimanapun berada, melalui puasa, saya ulangi lagi, kita latih fisik kita latih akal kita, kemudian kita latih jiwa kita. Gabungan dari ketiga-tiganya, ketika akal kita sudah terlatih, jiwa kita sudah terlatih, fisik kita sudah terlatih, maka kita insya Allah menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah makhluk pilihan Allah. Khalifah adalah alasan kenapa manusia diutus di muka bumi ini. Khalifah adalah orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Dia mampu memimpin dirinya, memimpin sesamanya, termasuk memimpin dunia ini. Termasuk di dalamnya memimpin lingkungan, memimpin semut-semut, memimpin ular, memimpin ayam, memimpin tumbuh-tumbuhan. Itulah khalifatullah fil ardh. Makanya kenapa bisa dikatakan seseorang yang tahu makna hidupnya, yang tahu bahwa dirinya adalah khalifah, adalah orang dimanapun dia tinggal, dimanapun dia bertempat, orang ini akan senantiasa membangun kebaikan, menebar benih-benih kebaikan dimanapun. Orang semacam ini tidak gampang mengeluh di saat ada kesulitan. Kenapa? Karena orang ini yakin ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya keyakinan khalifah semacam ini adalah orang-orang yang betul-betul di dalam puasa mereka dilatih. Setelah puasa, apa yang didapatkan melalui puasa tidak pernah mereka lupakan. Mereka akan selalu menjadi pemimpin-pemimpin yang menebarkan optimisme, menebarkan kebaikan, al-hasanah kemanapun, bebatuan, pohon dan sebagainya. Maka dari itu sahabat Dhamma sekalian, mari kita jalankan ibadah puasa kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai puasa kita lewat begitu saja tanpa kita melatih diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, sebagai umat Islam yang ingin menjadi orang-orang bertakwa, la'allakum tattaqun, maka hendaknya kita seriusi puasa kita.
Kita latih diri kita. Kalau perlu kita tulis di buku agenda kita. Target capaian puasa saya adalah melatih diri supaya diri saya betul-betul menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dari yang tadinya insan qadim yang mungkin penuh dosa dan nista, menjadi insan jadid yang penuh kebaikan sekaligus juga kerahmatan untuk dirinya dan juga buat yang lainnya. Insya Allah, atas izin Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya, sehingga di bulan puasa ini Allah betul-betul menjadikan kita insan jadid yang penuh keberkahan dan penuh ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.